Sahabat tani, budidaya cabai meliputi pemilihan bibit, persiapan lahan, kemudian juga pemupukan, pengendalian hama dan juga penyakit. Kemudian pilih varietas yang sesuai dengan lokasi ataupun di tempat Anda semua menanam tanaman cabai. Di sini channel Zafran Garden akan berbagi pengalaman agar tanaman cabai tumbuh sehat, kemudian subur, membuahkan buah-buah yang lebat. Apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Zafran Garden, channel terbaru dari Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai kiat sukses budidaya tanaman cabai. Tanaman cabai sudah sering dijelaskan mungkin oleh sahabat-sahabat tani yang lainnya, bisa dibilang sulit dan juga bisa dibilang gampang, tergantung bagaimana tata cara perawatan tanaman cabai tersebut, karena tanaman cabai itu banyak sekali serangan hamanya teman-teman. Maka dari itu saya sarankan untuk menggunakan varietas yang sesuai. Kemudian pengaturan jarak tanam. Tanaman cabai dapat tumbuh secara optimal, sebaiknya gunakan benih unggul yang toleran terhadap curah hujan tinggi. Kemudian juga penggunaan varietas yang sesuai dapat mengurangi resiko kegagalan dan kerugian. Beberapa jenis varietas cabai yang dapat teman-teman pergunakan misalnya Oertavi, kemudian juga ada Kaliber Abayomi, itu juga ada ketahanan virusnya. Kemudian untuk jarak tanam juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbagai jenis penyakit tanaman cabai. Pada saat musim penghujan, jarak tanam sebaiknya dibuat lebih jarang ataupun lebih lebar. Jarak tanam yang terlalu rapat dapat menyebabkan lingkungan pertanian menjadi lebih lembab, sehingga perkembangan jamur dan bakteri patogen lebih cepat. Kemudian pengaturan pH tanah dan pemberian bakteri ataupun yang biasa disebut Trichoderma sp. pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Oleh sebab itu sudah sering saya jelaskan ke teman-teman semua, bisa menambahkan kapur dolomit dan juga bisa menambahkan kalsium dan kalium yang tinggi.
pH yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat ataupun bisa disebut kerdil. pH ideal untuk tanaman cabai kisaran 55 sampai 65, lebih bagus lagi mungkin 7 kali ya. Jika pH masih rendah, taburkan kapur dolomit sampai mendapatkan pH yang diinginkan. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan, pH yang rendah juga merupakan kondisi yang ideal untuk perkembangan jamur dan juga bakteri. Maka dari itu, Trichoderma sp merupakan sejenis senyawa yang memiliki aktivitas ataupun antifungsi dan bermanfaat sebagai biofungisida untuk mencegah perkembangan berbagai jenis jamur patogen sehingga tanaman tumbuh lebih subur, sehat, kemudian juga imunnya insya Allah lebih kuat karena terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh jamur. Perkembangan jamur memang sangat meresahkan para petani, apalagi kalau serangan itu melalui perakaran. Biasanya terjadi adalah tanaman menjadi layu, kemudian juga ada pembusukan di ranting, di cabangnya, kemudian juga di pangkal batang. Bedengan yang lebih tinggi dan juga menggunakan mulsa plastik itu pun juga sangat diperlukan sekali untuk menghemat tenaga, menghemat biaya pembersihan gulma ataupun rumput. Pada musim penghujan, bedengan untuk menanam cabai sebaiknya dibuat lebih tinggi daripada di musim kemarau, terutama pada lahan datar seperti persawahan. Persawahan memang sering sekali tergenangi air, oleh sebab itu saya sarankan agar teman-teman semua membuat bedengan minimal itu 50 cm. Pembuatan bedengan yang tinggi dimaksud untuk menghindari tanaman cabai terendam oleh air hujan yang menggenang, karena drainase yang tidak lancar itu pun nantinya juga akan membuat tanaman cabai rentan sekali terserang patogen ataupun jamur. Mulsa plastik bermanfaat untuk menjaga kelembapan tanah sehingga tanah itu lebih stabil. Perkembangan jamur dan bakteri di dalam tanah bisa diminimalisir. Kemudian juga mencegah tanah bedengan menjadi lembab dan becek dan menahan pertumbuhan gulma, di mana pada musim penghujan gulma lebih cepat tumbuh teman-teman, apalagi efek dari pemupukan yang diberikan saat memberikan pupuk dasar. Pemupukan yang berimbang pada saat musim hujan sebaiknya menggunakan pupuk nitrogen dikurangi. Pupuk nitrogen yang berlebihan dapat menurunkan pH tanah. Selain itu, tanaman cabai yang kelebihan pupuk nitrogen lebih rentan terhadap serangan jenis penyakit. Oleh sebab itu, lakukan pemupukan secara berimbang ataupun bisa menggunakan pupuk NPK, ada nitrogennya dan juga ada 3 unsur NPK di dalam pupuk tersebut, dengan memperhatikan kebutuhan unsur hara pada tanaman cabai yang kita budidayakan. Sering lakukan pembersihan gulma di sekitar pertanian. Usahakan drainase berjalan secara baik ataupun lancar sehingga tidak ada genangan air yang mengairi ataupun mengaliri bedengan yang teman-teman jadikan sarana budidaya tanaman cabai. Rumput liar ataupun gulma merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi perkembangan hama dan penyakit. Tanaman yang dibiarkan tumbuh dapat digunakan oleh organisme pengganggu tanaman ataupun yang biasa disebut OPT, dan juga biasanya sebagai tempat bersembunyi dan berkembang biak. Bukan hanya bedengan saja teman-teman, tetapi pada musim penghujan drainase sekitar lahan pertanian cabai juga harus diperhatikan. Buat saluran air secara lancar, drainasenya lancar sehingga genangan air itu tidak menggenangi tanaman cabai yang teman-teman tanam. Sering pantau juga perkembangan OPT secara intensif dan lakukan
pemberian ataupun aplikasi pestisida secara berkala. Hama pun juga harus dilakukan pemantauan secara intensif teman-teman. Kemudian segera lakukan tindakan yang tepat untuk mengendalikan hama tanaman cabai yang kita budidayakan sebelum keadaan menjadi parah, penyebarannya semakin melimpah. Bukan panennya, tapi harus dijaga. Gunakan insektisida dan fungisida yang tepat sesuai dosis yang disarankan. Pada saat musim hujan memang risiko serangan patogen ataupun jamur sering sekali dirasakan oleh sahabat-sahabat tani kita. Aplikasi insektisida, fungisida harus dilakukan dengan cepat, tepat, penuh perhitungan, karena jika pemberian pestisida itu tidak diperhitungkan, biasanya yang terjadi adalah resisten. Lakukan penyemprotan pada waktu yang tepat dengan memperhatikan cuaca dan menggunakan perekat, pembasah ataupun penembus yang biasa saya pergunakan. Tidak semua pestisida memiliki daya rekat yang kuat pada tanaman sehingga mudah tercuci oleh air hujan. Aplikasi pestisida selalu usahakan perolingan agar bisa memecah resisten. Langkah-langkah seperti itu jika dilakukan oleh sahabat-sahabat tani semua, insya Allah tanaman cabai akan tumbuh secara sehat. Tanamannya sehat, kemudian subur, buahnya banyak, itu yang menjadi harapan petani cabai. Fase-fase vegetatif yang saya pergunakan biasanya adalah Modern Fall, kemudian Vitaron SL, dan juga Ultradap. Yang satu lagi adalah Premino. Jadi itu bisa dijadikan sarana pengocoran dan juga sarana penyepraian. Untuk pengocoran biasanya Modern Fall saya menggunakan 10 mili, kemudian Preminonya saya menggunakan 15 mili untuk kocor. Itu di usia 7 hari setelah pindah tanam, 14 hari setelah pindah tanam juga sama, dosisnya sama. Kemudian 21 hari setelah pindah tanam, dosis sama. Kemudian intervalnya juga 7 hari sekali. Di usia 28 hari biasanya sudah saya masukkan pupuk NPK 1616 asam humat perwar soil. Kemudian rollingannya Kalha teman-teman. Penyepraiannya ada 2 hal di sini saya lakukan. Kadang-kadang ada kocor spray dan juga ada kocor. Kemudian 5 hari kemudian baru saya lakukan penyepraian. Di fase-fase generatif yang saya pergunakan pupuknya adalah Kalinet, kemudian Impresol, dan juga Modern Fall. Modern Fall masih saya berikan di saat tanaman cabai kami memasuki fase generatif dan sampai cabut pohon, karena kandungan fosfat yang saya harapkan agar daun tanaman cabai tersebut tetap kelihatan hijau, kemudian juga batang buah cabai tersebut kokoh, tidak mudah rontok. Kemudian ditambah lagi dengan Kalinet. Kalinet adalah pupuk kalium cair yang sangat bermanfaat sekali untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Pestisida saya hanya menggunakan Bion M, kemudian yang kedua adalah Amistar Top. Kemudian untuk perawatan hama kutu-kutuan biasanya ada insektisida Samit, Albacel, kemudian juga ada Agrimek. Jadi di rolling kalau saya seperti itu. Di channel Hari Petani Indonesia pun saya juga tidak pernah mix fungisida dan juga insektisida karena mahal teman-teman. Jadi yang saya mix itu adalah nutrisinya. Kemudian juga harap dilakukan pengontrolan yang rutin jika tanaman cabai dalam kondisi rimbun, kemudian kurangnya sinar matahari sehingga membuat tanah menjadi lembab. Kelembapan tanah itulah yang nantinya akan dijadikan sarang patogen, jamur, kemudian bakteri. Maka usahakan berikanlah fungisida dan juga bakterisida, bisa melalui pengocoran dan juga bisa melalui penyepraian, tergantung teman-teman semua seleranya bagaimana. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan. Petani cabai memang sudah
tidak asing lagi bahwa biaya operasional yang diperlukan tidak sedikit teman-teman, jadi banyak. Makanya boros dan tidaknya itu tergantung bagaimana tata cara kita sendiri untuk mempergunakan pupuk, pestisida, dan juga nutrisi untuk tanaman cabai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua sudah mendukung channel terbaru kami, Zafran Garden, karena insya Allah nanti setelah monetisasi channel ini akan khusus untuk tanaman-tanaman di media polybag, entah itu tanaman yang berhubungan dengan hortikultura ataupun tanaman-tanaman yang tidak ada hubungannya dengan hortikultura. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membagikan pengalaman-pengalaman sharing tentang tata cara berkebun, bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit di belakang rumah kita karena keterbatasan kita untuk memiliki lahan. Posisi kadang-kadang ada di kota tapi hobi berkebun, jadi polybag pun juga sarana yang tepat untuk menyalurkan hobi kita. Di samping hobi kita itu tersalurkan, kita pun juga bisa menambah biaya operasional dapur. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat tani semua, itu sudah sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Bayangkan saja kalau caranya itu sama, metodenya sama, SOP-nya sama, otomatis hanya itu saja. Jadi kita bertani itu tidak hanya monoton. Setiap pupuk harus dicoba, mana pupuk yang cocok untuk varietas tersebut, kemudian mana varietas yang cocok untuk di lahan tersebut, karena pemilihan varietas-varietas yang tepat itu pun juga sangat menunjang untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai, apalagi didukung oleh sarana proses lahan yang baik, pemberian nutrisi yang baik, trikoderma ataupun yang lain sebagainya diberikan untuk lahan tersebut. Insya Allah lahannya sudah tercukupi unsur hara. Jika unsur hara sudah terpenuhi, pH tanahnya itu netral, insya Allah hasilnya pun juga tidak diragukan lagi. Proses lahan itu sangat besar sekali andilnya untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai. Maka dari itu usahakan, persiapkan dulu jika ingin menanam tanaman cabai. Proses lahan sebaik mungkin, kemudian usahakan setelah pupuk dasar ditaburkan tunggu beberapa hari, kemudian jika rumput itu sudah tumbuh baru dilakukan pindah tanam. Kemudian juga banyak sekali yang bertanya, Pak, apakah bibit jika sudah 2 bulan masih bisa ditanam? Masih tetap bisa ditanam, tapi usahakan lakukan topeng pucuk, kemudian pindah tanamnya usahakan posisi bibitnya itu miring. Tujuannya apa? Penanaman miring bibit yang sudah tua itu mempercepat ataupun merangsang munculnya tunas baru. Jika tidak dilakukan topeng pucuk, biasanya tanaman cabai itu akan berbunga dan berbuah saat tanaman itu masih pendek. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
I'll never forget your time.